Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai bagian dari bangsa Indonesia, niscaya berupaya terus-menerus menghayati, memahami, mengamalkan nilai luhur Pancasila, niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kita tampilkan hari Selasa, beberapa Selasa tidak sempat, maka kali ini kita tampilkan serial yang berkaitan indahnya, istimewanya seorang hamba yang mimpi maupun terjaga dipersamai atau menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita sengaja tampilkan jika sejumlah unggahan yang pertalian dengan Rasulullah Muhammad SAW dan para suluk pecintanya bertemu, dibersamai, menyaksikan dalam mimpi maupun terjaga. Mari kita kali ini apa saja yang melatari hamba-hamba Allah yang terkasih itu sehingga sampai dengan dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menggunakan kata dibersamai karena kesulitan bagi kami untuk menggambarkan betapa indahnya seseorang yang menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya seseorang yang dalam keadaan mimpi maupun terjaga berjabat tangan, betul-betul berjabat tangan dengan sang kekasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa indahnya seseorang yang pernah merangkul lutut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh betapa istimewanya seseorang yang pernah dirangkul, dipeluk dengan mesra oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kami sampaikan tadi adalah kisah-kisah yang kami dalami dalam riset kualitatif, grounded riset dengan sejumlah informan secara mendalam. Jadi tidak saja kami berusaha untuk memperoleh data yang bertalian dengan mimpi atau keterjagaannya dibersamai Rasulullah, tetapi kami berupaya untuk memperoleh latar belakang kehidupan, keimanan atau spiritual dari hamba-hamba Allah tersebut. Nah, kali ini kita mencoba untuk melukiskan bagaimana indahnya bunga anggrek yang ada di sebelah kami ini, atau tepatnya foto bunga anggrek yang dihinggapi oleh capung, gantrung, atau dragonfly, naga yang terbang. Mengapa disebut naga terbang? Ya karena bodinya mirip naga. Mengapa kami tamsilkan dengan bunga
anggrek karena bunga anggrek itu tidak ada aromanya. Secantik dan semulus jenis anggrek yang ada di foto kami ini tidak mengeluarkan aroma. Bahkan ada anggrek merpati ya, yang kecil-kecil itu kemudian tidak lama juga bermekaran, artinya setelah mekar mengeluarkan aroma terutama di malam hari sampai dengan subuh, maka setelah itu aromanya berangsur-angsur memudar. Jadi kami dalam dunia empirik atau pengalaman kami masih belum banyak mengenali bunga anggrek yang mengeluarkan aroma demikian harumnya. Jadi anggrek bulan yang merupakan beberapa koleksi dari istri kami, Umi Ella, ya. Ada warna putih, ada kuning, ada pink, kemudian ada yang seperti macan begitu ya, jadi aneka warna seperti ada juga yang ungu seperti ini, tapi ada yang ungu muda. Jadi variannya sangat banyak sekali. Dan ada yang benar-benar putih. Dan ada putih yang bercak-bercak ungu. Ada yang putih bercak-bercak kemerahan. Semua indah. Kami mencoba melukiskan ya, para saleh pejalan malam, orang-orang yang diberikan keistimewaan atau kesempatan istimewa oleh Rasulullah karena beberapa kali, bahkan ada yang puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam mimpi maupun terjaga, dan terjaga itu baik sendiri maupun dalam halakoh atau majelis ilmu yang memang majelis itu berupaya untuk mendekatkan diri memohon ridhonya Allah, dan di dalam zikir itu benar-benar berupaya secara optimal agar dalam majelis itu dibersamai, dikunjungi oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan nabi-nabi lain ataupun para sahabat serta wali Allah. Maknanya bahwa ada kalanya nabi yang hadir, ya. Kemudian ada kalanya nabi yang lain seperti Nabi Khidir, Nabi Yusuf, atau Nabi Musa. Tapi juga ada kalanya para sahabat-sahabat utama Khulafaur Rasyidin, termasuk di dalamnya juga sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi juga ada di dalamnya Wali Songo. Mulai dari Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan seterusnya sampai dengan Sunan Kalijogo. Bahkan mursyid-mursyid tarekat yang sangat alim, ya, seperti Kiai Ageng Gribik yang ada di Kota Malang dan yang lainnya. Nah, kemudian tamsil bunga anggrek untuk melukiskan kepribadian beliau-beliau yang sangat istimewa itu kami maknai bahwa tidak ada aroma di tengah masyarakat bahwa beliau tidak selalu punya pondok pesantren. Beliau juga tidak selalu orang yang saleh yang katakanlah sehari-hari itu menjadi imam masjid. Tidak selalu begitu. Ya. Nah, kemudian kami juga menyebutkan dragonfly, ya, capung. Kenapa capung? Capung itu juga bisa untuk melukiskan betapa pejalan siang hamba-hamba Allah yang terkasih itu tidak hinggap kecuali pada yang indah, yang pertama. Kemudian capung itu hanya bisa hidup ketika ada air yang benar-benar jernih. Yang ada air ketika benar-benar air itu air mutlak, artinya suci dan
bisa untuk mensucikan, artinya untuk wudhu. Jadi paduan, ya, ketika malam hari anggrek pun menampakkan keindahannya, ketika siang hari juga demikian, namun di saat yang sama di siang hari, capung yang indah beraneka warna itu, dalam riset mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, mereka yang menamakan diri pecinta dragonfly, ya, di daerah pemandian Mendit maksud kami, ya, ada lebih dari 30 yang sudah terdeteksi 32 macam capung. Mengapa di Malang Raya yang terbanyak di daerah Mendit? Karena Mendit itu adalah salah satu, ya, pemandian yang merupakan air bersih. Dari sumber mata air keluar, kemudian tidak sempat menggenang, ya hanya ditampung sedemikian rupa di kolam, kemudian terbuang ke saluran-saluran irigasi. Sehingga tepat kiranya kurang lebih kalau kita lukiskan bahwa orang-orang yang pernah menyaksikan dan yang kita doakan sedang akan menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW, jika bunga seperti anggrek, jika hewan terbang, ya, seperti capung. Capung itu juga ada keistimewaannya karena capung itu bisa melihat dari arah belakang juga. Karena ada 1000 mata untuk menggambarkan betapa capung itu memiliki retina, memiliki daya pandang yang luas. Sehingga kalau kita menyaksikan capung berarakan di desa-desa itu seperti pesawat yang terbang ke sana kemari, tidak ada ceritanya capung yang bertabrakan. Karena apa? Karena penglihatannya atau ketajaman matanya sungguh luar biasa. Ketajaman mata hati dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah bertemu dengan Rasulullah, kurang lebih, ya, kalau kita terjemahkan seperti itu. Nah, apa yang ingin kita sampaikan bahwa orang-orang terkasih yang memiliki kesempatan untuk dibersamai Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga itu mengalami sebelumnya, ya, mengalami ujian yang sangat luar biasa. Ujian itu tidak sekedar biasa-biasa, tetapi ujian itu betul-betul ujian yang luar biasa. Luar biasa di sini yang kami maksudkan adalah tidak seperti manusia kebanyakan. Ya. Kalau kami mencoba menelisik kehidupan dari kelompok, ya, jamaah halaqah yang sering ditemui Rasulullah Muhammad SAW, itu yang pertama, ya, ada di tahun 1980-an yang benar-benar diberi kesempatan oleh Allah melihat Rasulullah dengan sekujur tubuh secara utuh, bahkan pedang Zulfikarnya ada di sebelah kiri, kemudian menaiki kuda yang warnanya hitam tanah, sembari tersenyum pada seseorang itu, ya. Keadaan yang demikian masih diingat oleh beliau sampai hari ini. Namun sebelumnya, kalau kita telisik dari wawancara mendalam kami, bahwa beliau mengalami ujian-ujian yang sangat berat. Sejak SMA, beliau diuji oleh Allah. Ya, saya sebut beliau karena sekarang ini usianya sudah, ya, di atas 50 begitu, ya. Nah, apa yang diujikan? Digoda dengan ragam godaan. Sampai dengan ada yang berani menggoda
untuk minta diantarkan ke suatu tempat yang tidak layak ketika tempat itu bukan tempat suami istri. Contoh, diajak ke pemandian, diajak mandi bersama di tempat pemandian. Nah, ujian yang seperti ini dilewati oleh beliau dengan demikian hebatnya, demikian dahsyatnya. Di samping ya, sewaktu SMA dia juga diuji ya, difitnah menggunakan uang dari pemerintah daerah. Padahal beliau ini tidak pernah sama sekali menjadi bendahara. Mulai dari aktif di organisasi sekolah ya, intra sekolah ya, itu OSIS gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut kepanjangannya ya. Di SMP itu sampai dengan di usia 50 tahun lebih tidak pernah sekalipun menjadi bendahara. Ini dituduh oleh RT di satu tempatnya, itu dituduh menghabiskan uang. Padahal yang menghabiskan uang itu dalam pengakuan anaknya justru yang ketua RT itu sendiri. Di samping juga ya, godaan-godaan lain yang bersifat fitnah. Jadi fitnah ragam dari seseorang itu. Ada juga ya, ini seseorang yang ada di daerah Kediri itu ya, yang lebih dari 50 kali dibersamai Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum bertemu dalam keadaan mimpi maupun terjaga, beliau ini mendapatkan ujian yang sangat hebat sekali. Di kantornya penuh dengan intrik dan fitnah, tetapi dilalui dengan baik. Setelah intrik dan fitnah dilalui, maka rencana besarnya itu dicaplok oleh rekan sekerjanya. Jadi rencana besar yang mestinya dia yang harus memegang amanah tanggung jawab itu, tapi justru dipegang oleh rekan kerjanya. Tidak sebatas itu. Informan kami ini juga ya, pada saat pergi haji bersama istrinya, kemudian belum pulang menunaikan ibadah haji, orang tuanya meninggal dunia. Nah, pada saat orang tuanya meninggal dunia itu, di tengah keramaian pentakziah, yang rata-rata itu adalah orang-orang mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat, disampaikan oleh keluarganya bahwa mereka berdua suami istri itu adalah contoh anak yang tidak berbakti kepada orang tua, contoh anak yang durhaka. Singkat cerita, beliau berdua pulang. Sesampai di rumah, kalau orang ibadah haji itu biasanya disediakan ya ragam makanan dan sambutan yang istimewa, tetapi untuk saudara kita informan ini tidak. Justru pada malam hari itu diusir dari rumahnya. Segala miliknya berkaitan dengan rumah, tanah, kemudian kendaraan, mobil, motor, semua disita oleh keluarganya. Singkat cerita, beliau ditolong oleh rekan kerjanya. Dan beliau bersumpah tidak akan pulang ke desanya itu sebelum beli tanah dan bisa membangun rumah di desanya tersebut. Dan alhamdulillah, niat baiknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa membangun rumah,
kembali hidup normal, bisa memiliki mobil, bisa memiliki motor, dan bisa hidup layak, kemudian bisa menyantuni tidak saja keluarganya tapi juga tetangganya. Fakir, miskin, janda disantuni. Jadi fitnah-fitnah itu tidak dibalas dengan caci maki dan permusuhan, tapi dibalas dengan kebaikan. Ini paling tidak kita ambil 2 informan ya, yang sebelum bertemu atau dibersamai Rasulullah mendapatkan ujian yang begitu berat. Setelah itu, ya, simpul kisah 2 orang ini. Ya. Jadi kalau yang pertama di tahun 1980-an itu mimpi bertemu Rasulullah, kemudian yang dari informan dari Kediri ini itu di tahun 2018 dalam keadaan Yagoto. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, peringatan Maulid, pada saat beliau membagi amplop sedekah untuk anak-anak yatim piatu, ya, sembari berdiri melantunkan selawat. Ya. Kemudian di tengah-tengah itulah Rasulullah hadir, benar-benar hadir. Ketika itu guru dari informan itu mengatakan, di saat selesai memberikan ijazah, dipanggil dia dengan sebutan Gus. Gus, nanti jika mimpi ataupun terjaga bertemu Rasulullah, ucapkanlah salam. Subhanallah, pada saat pertama kali bertemu, beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian esoknya murojaah dikonfirmasikan pada gurunya itu, apakah benar itu adalah Rasulullah. Gurunya yang dianugerahi oleh Allah, kasaf, ya, dimampukan tepatnya oleh Allah untuk menyaksikan dalam mahalul qiyam itu bahwa seorang informan tadi benar-benar memang bertemu dengan Rasulullah. Dan guru dari informan ini pun, ya, supaya ya lebih hati-hati, maka mencoba pada kurang lebih sepekan pertandang pada kiai sepuh yang kasaf, ya, untuk mengkonfirmasi apakah ini benar-benar yang disaksikan oleh informan yang ada di Kediri dan yang guru menyaksikan tadi benar. Kiai yang hafidz, yang fakih, jadi kiai yang hafal Al-Quran sekaligus memahami fikih, dan juga beliau seorang sufi yang sangat istimewa, ya, karena lengkap segala peribadatannya yang tidak dimiliki oleh orang awam, menyatakan bahwa itu adalah benar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kisah 2 orang yang mimpi terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pada kita bahwa hamba-hamba Allah yang mendapatkan ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, ketika diterima dengan lapang dada dan benar-benar ikhlas di fitnah itu. Bahkan di malam hari 2 informan ini, ketika kami mendalami bertanya apa yang dilakukan menjelang tidur, di samping zikir-zikir utama dan doa-doa yang dipanjatkan untuk diri dan keluarga serta mukminin dan mukmin, maka secara khusus beliau berdua mendoakan
memaafkan tepatnya, memaafkan orang-orang yang memfitnah tanpa menyebut namanya. Ya Allah, siapapun yang berbuat jelek, yang memfitnah kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami maafkan ya Allah. Karena itulah, ampunilah mereka. Ini doa ini terus dilantunkan setiap menjelang tidur. Terus menerus dilantunkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena itulah cukup, tidak sekedar cukup, sangat beralasan ketika Allah menurunkan anugerah. Hamba-hamba yang telah diberikan ujian yang sangat luar biasa berat itu, diberikan rahmat, indah bahkan terindah, istimewa bahkan teristimewa. Mimpi dibersamai Rasulullah, bahkan di antara keduanya, ya, dua-duanya tepatnya, pernah diajak sholat bersama Rasulullah, pernah dibenarkan letak geraknya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibekali juga dengan sejumlah zikir oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir inilah yang kemudian oleh guru dari informan yang ada di Kediri itu disampaikan tidak saja kepada santrinya yang ada di Kediri, tapi yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Eropa, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, dan seterusnya. Betapa indahnya ketika kita diuji oleh Allah, kita belajar pada dua informan tadi. Kita maafkan saudara-saudara kita yang sengaja menista, memfitnah, ataupun tidak sengaja menggunjing atau menggibah. Dan kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak sekedar sampaian sajian apa yang kami teliti, tapi mudah-mudahan kami dan saudara-saudara kami yang menyimak diberikan anugerah mimpi ataupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.